Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu para jemaah Masjid Az-Ziqra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang sampai detik ini masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Az-Ziqra ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kepada kita yang senantiasa berharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah Masjid Az-Ziqra rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad sebelum beliau menjadi nabi, dan ini sebagai salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada dua pembahasan lagi setelah pembahasan ini, atau tiga pembahasan, tiga pokok pembahasan. Yang pertama adalah Tabsyirut Taurat, yaitu adalah kabar berita kenabian dari kitab Taurat. Yang kedua Tabsyirul Injil, yaitu kabar kenabian Nabi Muhammad dari kitab Injil. Lalu kemudian baru setelah itu mulai fase selanjutnya, yaitu Bada'al Wahyi, atau Nabi Muhammad mulai diberikan wahyu. Jadi dari awal pembahasan di kitab ini setidaknya penulis ini membagi tiga bagian. Yang pertama peristiwa sebelum kelahiran Nabi, kemudian kelahiran Nabi, kemudian Nabi beranjak dewasa, Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian hal-hal yang perilaku yang menjelaskan tentang perilaku Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat Nabi. Kemudian yang terakhir makramahullah bihi qabla nubuwwah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Dan setelahnya adalah Tabsyirut Taurat, kabar berita kenabian dari kitab Taurat dan Injil. Baru kemudian setelah itu adalah ketika Nabi Muhammad memulai mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan, yaitu pembahasan tentang hal-hal kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi, kami di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab di pertemuan yang lalu, yaitu terkait tentang bagaimana tanggapan pendeta Buhairah ketika melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Buhairah ini sebagaimana yang sudah kita bahas di bab-bab yang pertama, Buhairah melihat yang ada pada diri Muhammad itu tanda kenabian. Yang pertama tanda fisik, yang kedua tanda alam. Tanda alam itu ditandai dengan ketika Muhammad pergi kemanapun, awan selalu menaunginya. Yang kedua, setiap Muhammad melewati pepohonan dan batu, maka pepohonan dan bebatuan ini selalu mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang ketika itu Nabi menoleh ke kanan dan ke kiri
tidak melihat seorang pun yang mengucapkan ucapan tersebut. Sehingga ucapan tersebut memang diucapkan oleh pepohonan dan bebatuan. Ini tanda alam. Adapun tanda fisik yang dilihat oleh pendeta Buhairah adalah adanya tanda kenabian di tengah-tengah antara pundak kanan dan pundak kiri Nabi. Dan di dalam pembahasan ini nanti dijelaskan salah satunya yaitu tadi ya salah satu tanda kenabian yaitu pepohonan dan bebatuan senantiasa mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Adapun tanda kenabian itu bentuknya seperti bekas, kalau orang itu bekas dibekam. Itu salah satu tanda fisik kenabian Nabi Muhammad. Kemudian ketika Muhammad berada di sisi Abu Thalib untuk mengikuti perjalanan safar ke Syam untuk berdagang, Buhairah ini memberikan pesan kepada Abu Thalib untuk senantiasa menjaga Muhammad. Agar apa? Agar ketika ada orang Yahudi yang melihat, tidak kemudian Muhammad ini dibunuh oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi ini tahu tanda-tanda kenabian. Karena orang Yahudi itu tidak mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Musa. Nah, itu beberapa tanggapan yang diberikan oleh pendeta Buhairah terkait dengan tanda-tanda kenabian dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasannya, yaitu adalah hal-hal kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad sebelum kenabian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Awwalu minhatin min Allah ma hasala min al-barakati ala ali Halimah. Salah satu anugerah yang Allah berikan adalah berupa keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah, yang dimana beliau adalah kana mustardi'an fihi, yang dimana Halimah ini adalah merupakan orang yang menyusui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad kanu qabla hululihi bunadihim mujdibina, yang dimana sebelum Halimah ini kedatangan Muhammad, kehidupan keluarga Halimah ini senantiasa hidup dalam kekurangan. Lalu apa bentuk keberkahannya? Falamma sara bainahum sarat hunaimatuhum ta'ubu min mar'aha. Salah satu keberkahan yang Halimah dapatkan atas kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hunaimatuhum ta'ubu min mar'aha. Keluarga Halimah ini mendapatkan keuntungan yang besar dari hewan-hewan ternak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sebelum Halimah ini menyusui Nabi, keluarga Halimah ini memang memiliki beberapa hewan ternak. Tetapi hewan ternak tersebut tidak memberikan keuntungan sedikit pun pada keluarga Halimah. Adapun ketika Nabi Muhammad ini datang di tengah-tengah Halimah, ya, disusui oleh Halimah, lantas kemudian binatang-binatang ternak tersebut yang digembala oleh keluarga Halimah memberikan keuntungan yang besar. Bisa jadi jumlahnya bertambah, bisa jadi ada susu yang bisa dijual dan lain sebagainya. Dan juga salah satu keberkahan yang didapatkan oleh Halimah adalah wa in aqra'aha litasiru labanan. Sebelum Halimah ini diamanahi Muhammad, air susu yang ada di Halimah itu kering. Tapi ketika Halimah ini dititipi Muhammad atau diberikan amanah untuk menyusui Muhammad, lantas kemudian air susunya mengalir deras. Wa yarhamullahu al-Busiri haitsu yaqulu fi hamziyati. Oleh karenanya dengan penjelasan-penjelasan ini, salah seorang sufi pada zaman itu yang bernama Al-Busiri mengatakan di dalam syairnya, wa idza sakhara al-ilah unasan li sa'idin fa innahum su'ada. Dan apabila
Tuhan telah menundukkan orang-orang kepada orang-orang yang berbahagia, fa innahum su'ada. Apabila Allah itu mendekatkan orang-orang kepada orang-orang yang bahagia, maka sesungguhnya orang-orang yang didekatkan dengan orang-orang yang bahagia ini akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, keluarganya Halimah ini mendapat kebahagiaan, mendapat keberkahan berupa keuntungan dari hewan ternaknya. Kemudian sebelumnya keluarganya Halimah ini sebelum kedatangan Muhammad hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesusahan. Ketika Halimah ini menyusui Muhammad, lalu kemudian kehidupannya lebih baik. Ini salah satu bentuk keberkahan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh keluarga Halimah. Kemudian disusul pula dengan adanya peristiwa pembedahan dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhraju hadhi syaitani minhu, yang dimana pembedahan dada tersebut tujuannya adalah untuk mengeluarkan tempat bersemayamnya setan. Nah, ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Tujuannya apa? Ini juga pernah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tujuannya supaya hatinya Nabi Muhammad tidak terkotori dengan perbuatan-perbuatan buruk, tidak terkontaminasi dengan akhlak-akhlak yang buruk. Walaysa hadza bil ajibi ala qadratillahi ta'ala, dan ini bukanlah sesuatu yang ajaib, bukanlah sesuatu yang mengherankan selama itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembedahan dada Nabi Muhammad itu memang murni benar-benar dibedah dadanya. Dadanya itu benar-benar dibedah. Tapi wallahu alam, apakah malaikat itu membedahnya dengan alat apa kita tidak tahu ya. Tidak sebagaimana kita bayangkan dokter-dokter yang membedah, tidak mungkin seperti itu. Tapi pada intinya dadanya Nabi Muhammad itu benar-benar dibedah dalam makna lahiriah, dalam makna zahiriah, yaitu bisa dilihat dengan kedua mata. Dan memang ada bekasnya, bekas pembedahan dada Nabi Muhammad. Nah, yang tidak bisa kita lihat adalah sesuatu yang diambil dari dadanya Nabi Muhammad. Kalau kemarin di pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang tentang pembedahan dada Nabi Muhammad, di situ ada yang menyaksikan bahwa dadanya Nabi Muhammad itu benar-benar dibedah, yaitu siapa? Ikhwatuhu fi bahmilana khalfa buyutina, yaitu saudara Nabi Muhammad, saudara sepersusuan yang ketika itu sedang bersama Muhammad menggembala hewan ternaknya di kebun. Lantas apa kata saudara sepersusuan Nabi Muhammad ini? Akhadahu rajulani alaihima thiyabin bidin. Datang ada dua orang lelaki yang menggunakan pakaian serba putih. Fa'aja'ahu fashaqqa batnihi. Lalu kemudian dua orang ini membelah dadanya Nabi Muhammad, memiringkan Nabi Muhammad, lalu kemudian membedah dadanya. Fahuma yasutani, dan kemudian mereka mengeluarkan sesuatu dari dalam dada Nabi Muhammad. Jadi memang peristiwa pembedahan Nabi Muhammad itu memang benar bisa dilihat secara kasat mata. Buktinya ada yang menyaksikan, yaitu saudara sepersusuannya Nabi. Maka ini bukanlah sesuatu yang seharusnya diherankan, atau mungkin barangkali sebagian dari masyarakat kita tidak mempercayai adanya hal ini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh malaikat? Tidak seharusnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim tidak mempercayai hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini penulis mengatakan, siapapun yang tidak mempercayai hal tersebut, mereka adalah istab'ada dzalika kana qalilun nazar. Mereka adalah orang-orang yang jangkauan akalnya itu pendek. La ya'rifu min quwwatillahi syai'an. Orang-orang yang seperti ini tidak mengetahui, tidak mengenali bahwa itu merupakan salah satu kuasa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin, entah bagaimana cara membedahnya, kita tetap harus mempercayai bahwa memang Nabi Muhammad itu pernah dibedah dadanya dan bisa dilihat oleh kedua mata kita dalam hal zahiriyah, bukan hal majazi, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Lianna kharqal 'adati lil anbiya'i laisa bil amril mustahdats walal mustaghrab. Karena pada hakikatnya peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam yang terjadi pada para nabi itu merupakan sesuatu atau bukan merupakan sesuatu yang aneh ataupun yang baru. Karena itu tadi memang itu merupakan bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa minal mukarramatil ilahiyati taskhirul ghamamah lahu fi safari ila Syam. Kemudian salah satu bentuk anugerah tanda-tanda kenabian yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa dinaungi oleh awan, yaitu ketika beliau bepergian ke Syam bersama para rombongan, bersama para kafilah. Nah, tetapi uniknya di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awan yang menaungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menaungi dirinya saja, meskipun pada saat itu Muhammad itu bepergian bersama satu rombongan. Rombongan yang lain ini tidak dinaungi oleh awan. Di sini disebutkan hatta kanat tahulluhu fil yaumi shaifi la yashtariku ma'ahu ahadu fil qafilah. Tidak ada satupun orang di kafilah tersebut, di rombongan tersebut yang kena juga naungan awannya. Jadi ini merupakan salah satu tanda kenabian dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalannya bareng-bareng, tapi nutupnya awalnya itu hanya mengikuti Nabi Muhammad saja. Hatta kama rawa dzalika Maisaratu ghulamu Khadijah alladzi kana musyarikan lahu fi safari. Dan hal ini dijelaskan oleh Maisarah, yaitu adalah seseorang yang pergi bersama Nabi, salah satu karyawan, salah satu khodim atau pembantunya Khadijah yang ikut bersama Nabi untuk menjualkan barang-barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Wa hadza ma habbabahu ila Khadijah hatta khidbatahu li nafsiha. Dan hal inilah yang membuat Khadijah itu punya keinginan, punya ketertarikan supaya meminta Muhammad itu melamar dirinya. Wa tayaqqanat anna lahu fil mustaqbali sya'nan, dan hal ini pula yang membuat Khadijah itu yakin bahwa suatu saat nanti Muhammad ini akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Walaupun pada saat itu Khadijah itu belum tahu kira-kira apa yang akan menimpa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Khadijah sudah punya firasat bahwa suatu saat nanti Muhammad ini akan menjadi orang besar, orang yang mulia. Oleh karenanya, walidzalika lima ja'atun nubuwatu kanat asra'an nas imanan. Oleh karenanya ketika Khadijah ini sudah menikah dengan Nabi, lalu kemudian Nabi ini mendapat wahyu, Khadijah lah orang yang pertama kali mempercayai apa yang diterima oleh Nabi Muhammad berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penerimaannya adalah secara spontanitas. Mengapa demikian? Karena di sini disebutkan walam tantazir ayatan ukhra ziyadata alama alimathu min makarimil akhlaq. Karena Khadijah mempercayai, mengimani apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak perlu menunggu mukjizat-mukjizat yang lain. Dari dalam dirinya itu sudah langsung, apa bahasanya, srek. Kok saya langsung percaya dengan ajaran yang atau dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi secara spontan Khadijah ini langsung percaya. Beliaulah orang yang pertama kali beriman dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Salah satu mukjizat atau salah satu tanda kenabian yang lain di sini disebutkan min makarimil akhlak. Salah satunya adalah
beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Wa ma sami'athu min khawariqil 'adah, dan beliau juga tidak perlu melihat tanda-tanda kenabian yang lain sehingga sehingga Khadijah ini bisa langsung mempercayai apa yang diterima oleh Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zikra rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda atau hal-hal kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kana yasma'uhu minas salami alaihi minal ahjad wal ashjar. Ini yang juga sudah kita bahas tadi, yaitu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Muhammad adalah beliau senantiasa mendengar assalam, mendengar salam ketika beliau melewati pepohonan dan bebatuan. Fakana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yara bina. Ini adalah salah satu kenikmatan yang mungkin kita rasakan pada saat ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya nikmat adanya toilet, Pak. Pada zaman sekarang itu ada toilet, ada kamar mandi. Karena pada zaman Nabi itu tidak ada toilet. Di sini disebutkan ketika suatu hari Nabi Muhammad itu pengen buang hajat, ingin buang hajat, lalu kemudian beliau meninggalkan keramaian kota, kemudian beliau mencari tempat di lereng bukit, di lereng lembah yang sepi untuk buang hajat tersebut. Jadi memang orang-orang pada zaman jahiliyah, ya pada zaman Nabi itu, karena tidak ada toilet, ketika mereka ingin buang hajat, entah buang air besar ataupun buang air kecil, mereka akan menjauh dari kerumunan kota, mencari lembah atau bebatuan, lalu kemudian mereka membuang hajatnya di sana. Karena memang pada zaman itu tidak ada toilet. Salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri pada saat ini adalah adanya toilet, kamar mandi. Fala yamurru bihajarin wala syajarin illa sami'a as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ketika Muhammad ini pergi menjauh dari kerumunan kota, beliau ingin cari tempat untuk buang hajat dan beliau melewati adanya pepohonan, adanya bebatuan. Beliau mendengarkan ucapan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga salawat dan selamat dan salam senantiasa tercurah kepadamu wahai Rasul. Ini adalah salah satu bentuk anugerah yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaltafit an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi fala yara ahadan. Padahal Muhammad ini sudah nengok kanan, kiri, belakang, depan, enggak ada orang yang mengucapkan itu dan tidak ada orang sama sekali. Lalu siapa yang mengucapkan? Yaitu tadi ternyata adalah pepohonan dan bebatuan. Wa qad haddatsa bidzalika an nafsihi, dan inilah yang beliau ceritakan sendiri. Wa laisa fi dzalika kabiri iskali faqad saffara Allahul jamadat lil anbiya'i qablahu. Dan demikianlah hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang aneh, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sakharallahul jamadat. Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan benda-benda mati lil anbiya'i qablahu, kepada para nabi sebelum mereka diangkat sebagai nabi. Artinya apa? Artinya itu adalah sebagai tanda-tanda kenabian. Kemudian contoh yang lain juga disebutkan di sini yang yang terjadi pada Nabi Musa, yaitu adalah fa'asa Musa iltaqamat ma sin'a saharati fir'auna ba'da an tahawwalat hayyatan, yaitu adalah ketika tongkatnya Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Ya, ini peristiwanya ketika Nabi Musa itu berhadapan dengan para penyihir Firaun. Tsumma raja'at kama kanat. Lalu kemudian setelah tongkatnya Nabi Musa ini berubah menjadi ular, dia bisa kembali menjadi tongkat lagi. Ini juga salah satu bentuk yang mungkin dalam akal kita sesuatu yang mustahil, tapi tidak bagi para nabi, karena itu merupakan salah satu tanda kenabian, salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga ketika tongkatnya Nabi Musa ini dipukulkan ke sebuah batu, naba'a minhul ma'a isnatai asyrata aina. Ketika tongkatnya Nabi Musa ini dipukulkan ke batu, lalu dari batu tersebut muncul 12 mata air, yang dimana 12 mata air itu semuanya satu persatu diambil oleh Bani Israel. Itu juga merupakan salah satu anugerah atau bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin hanya perlu mengimaninya, perlu mempercayainya. Wa kadzalika ghairuhu minal anbiya'i sakharallahu lahum ma syaa min anwa'il jamadat. Dan juga hal-hal lain yang terjadi di nabi-nabi yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala menundukkan benda-benda yang mati untuk apa? Litadullal uqala'u ala azimi qadrihim, yaitu supaya tujuannya orang-orang yang berakal itu memahami bahwa adanya kebesaran kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa khatarati sya'nihim, supaya orang-orang yang berakal ini mampu memfungsikan akalnya secara maksimal. Nah, jadi itu tadi beberapa hal-hal atau sesuatu yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Di antaranya yang pertama adalah salah satunya keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah ketika dititipi Nabi untuk disusui, yaitu yang awalnya keluarga Halimah ini senantiasa hidup dalam kekurangan, lantas kemudian keluarga beliau mendapatkan keuntungan yang besar dari hewan-hewan ternaknya. Kemudian yang kedua, salah satu kekuasaan Allah, salah satu tanda-tanda kenabian yang Allah berikan kepada Muhammad SAW adalah ditundukkannya awan untuk Muhammad SAW, yaitu adalah awan senantiasa menaungi Muhammad kemanapun Muhammad pergi. Salah satunya adalah buktinya ketika Muhammad itu pergi bersama rombongan ke negeri Syam, awannya itu hanya menaungi Muhammad saja, tidak dengan rombongan yang lain. Kemudian selanjutnya juga salah satu hal kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad adalah beliau dibedah dadanya untuk dikeluarkan tempat bersemayamnya setan. Supaya apa? Supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi dalam diri Muhammad. Perilaku yang buruk, perbuatan yang buruk supaya tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari kisah-kisah Nabi yang lain, yaitu ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya ketika berhadapan dengan para penyihir Firaun, lantas kemudian tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian yang selanjutnya juga salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad adalah ketika Muhammad itu melewati pepohonan dan bebatuan, maka pepohonan dan bebatuan itu senantiasa memberikan salawat dan salam kepada beliau. Demikianlah hal-hal yang menjadi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menjadi manfaat pengetahuan baru bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan adanya atau dengan kita belajar mempelajari sirah ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza ya. Ada pengajian ya. Kemudian kalau Warokoh itu dia tahu nabi itu akan menjadi diakan anak nabi karena ketemu namus. Nah, namus itu istilahnya dalam agama apa? Namus. Ya, insya Allah nanti kita jawab di pertemuan selanjutnya, Pak. Insya Allah yang saya temukan itu tanda kenabian yang yang dilihat oleh Buhairah dan pendeta satu lagi, namanya siapa ya? Namanya saya lupa, dan itu melihat dari matanya Nabi. Matanya itu memiliki entah warna entah bentuk yang berbeda, yang itu hanya dimiliki oleh Nabi saja. Ya. Kalau Warokoh itu berapa apa? Saya belum tahu. Nanti insya Allah kita cari lagi dan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika misalkan
Saya belum bisa menjawab. Begitu ya Pak? Oke. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min qawlin bil amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita terima kajian pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Rausan Husnul Huluk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan adik-adik yang mendengarkan yang sama akan menambah pengetahuan kita masalah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan adik sekalian, sebelum kita akhiri, kita sampaikan infak pada pagi hari ini terkumpul Rp311.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan marilah kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak dan Ibu